Sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, memprihatinkan ya. Bagaimana seorang presiden dengan segala hormat kok tidak mengerti ketatanegaraan. Ini kan hal yang lumrah, yang umum, yang biasa saja, yang everybody juga tahu di negara ini. Oke, kalau kekuasaan yudikatif itu kewenangan MK untuk memutuskan. Mengaku dia tidak cawe-cawe, it's okay. Walaupun orang tidak bisa percaya juga, tetapi kan kita tidak tahu di belakang layarnya. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa menghormati lembaga legislatif, nah inilah yang dia loss-nya. Saya tidak tahu ini pembuat pidatonya ini paham ketatanegaraan atau tidak. Loss-nya begini, ini orang politik kadang-kadang tidak ngerti yang teknisnya. Bukan berarti bodoh, tidak. Hal yang sangat teknis substantif. Yaitu bahwa kekuasaan legislatif itu dipegang oleh baik DPR maupun presiden. Jadi tidak boleh ada undang-undang yang lolos begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama dan persetujuan bersama. Bahkan berkali-kali saya mengatakan, menurut kalau kita baca buku misalnya pergeseran kekuasaan legislatif dari Saldi Isra yang sekarang menjadi wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, jelas bahwa kekuasaan legislatif itu ya memang secara teoritis beratnya kepada dikatakan punya DPR, tapi dalam hal pembahasan undang-undangnya justru presidenlah yang jauh lebih kuat. Kenapa? Oke, kalau kita bicara tentang yang namanya pembahasan undang-undang, law making process, maka pembahasan undang-undang itu bisa dimulai dari inisiasi, to initiate, menginisiasi RUU atau bill, rancangan undang-undang. Nah kalau menginisiasi bill itu, sobat era sekalian, kekuasaan DPR dan presiden itu seimbang. Presiden dan DPR bisa mengajukan RUU apa saja. Sementara DPD dibatasi, hanya RUU yang terkait dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembagian keuangan pusat daerah dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam pasal 22D perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang pilkada ini bisa saja inisiasi dari DPR. Tapi yang kedua, to deliberate, to discuss ya the law atau the bill, maka kekuasaan presiden, DPR itu
sama. Dan DPD tidak diikutkan kecuali ikut membahas. Jadi sebagai pihak yang diikutkan, ikut membahas, tapi bukan pemegang kekuasaan dalam pembahasan. Jadi kalau kita lihat misalnya Sobat Era sekalian ya, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oke. Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan. Oke. Tetapi setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi sahabat Era sekalian, itu persoalannya, dibahas bersama, mendapatkan persetujuan bersama. Jadi kalau saya katakan Presiden itu memiliki 50% kekuasaan legislasi. Kok nggak ngerti Presiden? Ini pembuat pidatonya harusnya diberhentikan. Oke, kalau seandainya misalnya DPR-nya bandel, nggak mau dengar suara pemerintah, Presiden bisa memveto rancangan undang-undang itu dalam persetujuan paripurna, mengatakan kami tidak setuju dalam tanda kutip vetonya ya. Nah, tapi kalau pemerintah mengatakan kami setuju, maka rancangan undang-undang itu wajib diundangkan. Tetapi ada proses pengesahan. Tapi 30 hari kalau tidak disahkan tetap menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi kalau kita bicara tentang 5 tahap ini, yaitu mengajukan RUU, membahas RUU, menyetujui RUU, mengesahkan RUU, dan kemudian mengundangkan undang-undang, maka 5 tahap itu Presiden ikut semua. Pemerintah ikut semua. Tapi DPR hanya ikut 3 saja, 3 di awal. Tapi 3 di awal itu memang krusial. Karena ujung dari persetujuan, ujung dari sebuah RUU itu bisa menjadi undang-undang adalah pada persetujuan paripurna, rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh pemerintah. Jadi how come seorang presiden gak paham ini? Dan jangan lupa DPR itu majemuk. Ada 9 fraksi. Ada 575 anggota DPR. Tetapi pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri yang merupakan utusan presiden, yang membawa mandat presiden cuma satu, tunggal, yaitulah presidensial system ala Indonesia, di mana kewenangan legislasi harus dibagi. Kalau ini nggak paham, wah parah bernegara kita. Saya ingin tunjukkan. Nah, di depan dia ingin mengatakan dia netral dan lain sebagainya, tapi itu menunjukkan di situ saja terlihat tidak pahamnya. Padahal di belakang kita tahu. Jadi kalau kemarin misalnya ada undang-undang KPK, katanya tidak dibahas DPR, tiba-tiba disahkan saja. Ya pemerintah nggak boleh iya-iya saja. Kecuali pemerintah memang menitipkannya, mengendorse-nya secara diam-diam. Jadi undang-undang apapun tidak bisa lolos kalau pemerintahnya keep on eye. Kalau pemerintahnya tidak mau, kalau pemerintahnya berpihak kepada rakyat. Nah sekarang undang-undang ini tidak akan jadi besok dalam pengesahan RUU kalau presiden melalui wakilnya yaitu Menteri Dalam Negeri mengatakan kami tidak setuju. Tapi kalau dia mengatakan setuju, ya jadilah dia undang-undang dan wajib diundangkan walaupun tidak ditandatangani presiden. Cuma kalau presiden mau aman bisa juga dia tidak tanda tangan nih sampai 30 hari baru kemudian sah dan udah lewat pendaftaran kan begitu. Tapi kalau Presiden Jokowi nanti memilih kapan dia tanda tangan, kira-kira sebelum persis pendaftaran, maka yang terjadi adalah konspirasi. Konspirasi antara DPR, Istana, dan KPU. Ingat, pada tanggal 27 Agustus nanti, saya baca Masinton dan teman-teman PDIP akan mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Nanti akan kita lihat apakah pendaftarannya akan diterima atau tidak. Karena walaupun ada persetujuan paripurna, undang-undang itu kan belum disahkan. Nanti setelah disahkan dan diundangkan baru dia berlaku. Pertanyaannya adalah disahkan dan diundangkan itu bisa dipercepat sama presiden. Tetapi mepet waktunya agar tidak bisa direview lagi.
Tapi jangan salah, MK sudah mengancam dalam tanda kutip akan bisa membatalkan pilkada yang bertentangan menentang putusan Mahkamah Konstitusi secara terang-terangan. Gitu ya saudara sekalian. Ini pembelajaran hukum tata negara juga ya. Kalau saya jadi presiden, saya pecat tuh orang yang bikin notes kepada presiden itu. Dan presiden ketawa-ketawa. Mengatakan itu kewenangannya sambil pakai baju kuning. Saya tidak tahu ya apakah pernah dia hadir di partai pakai baju partai tersebut walaupun dia bukan anggota partai tersebut. Kalau dia pakai merah dulu kan dia PDIP. Sampai sekarang pun belum dipecat. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Merdeka.